Saudara, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, benar ini menjadi kerinduan kami. Engkau hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Kami rindu akan urapan Tuhan. Secara khusus kami rindu juga Tuhan akan suara Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, membimbing dan juga mengarahkan hidup kami. Di mana hidup di dunia yang penuh dengan berbagai cobaan dan godaan, Tuhan, kami mutlak merindukan pimpinan Tuhan, memerlukan akan suara Tuhan yang terus memimpin kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, waktu yang indah malam hari ini, biarlah Engkau siapkan hati kami untuk kami kembali dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, biarlah hanya firman-Mu saja yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu dan boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini dengan satu tema hasrat, masih dalam satu ini topik yang terakhir untuk mengenai hasrat yang tersembunyi dari seri hasrat yang tersembunyi. Kita akan menyelesaikan pada malam hari ini dengan satu tema adultery atau perzinahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Matius, dua bagian saudara, dari Matius dan juga 1 Tesalonika 4. Yang pertama, mari bersama-sama kita membuka Matius 5, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Jika sudah mendapatkan, ada juga di screen, kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 27, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 28. Demikian seterusnya kita akan bergantian sampai ayat 30. Ayat 27, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzinah. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kemudian yang kedua, mari bersama-sama kita membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Kita akan membacakan juga bergantian. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan sampai 5. Ayat 3 saya bacakan terlebih dahulu, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, adultery atau perzinahan, saudara, sebenarnya semenjak dari perjanjian lama itu sudah dilarang, ya, masuk dalam 10 hukum Allah. Hukum yang keberapa saudara? Hukum yang keberapa? Jangan berzina. Hukum yang ke-7 ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 14. Nah saudara, mari bersama-sama kita akan melihat secara etimologis terlebih dahulu, apa sih sebenarnya adultery atau perzinahan ini. Saudara, kata adultery ini secara etimologis berkaitan dengan kata adulterate, yang berarti bahwa adulterate ini merupakan suatu penurunan mutu, ya, penurunan mutu, sesuatu yang ditambahkan. Jadi sesuatu itu mengalami penurunan mutu karena apa? Ditambahkan dengan sesuatu yang lain, begitu ya. Sesuatu itu menjadi satu nilainya menjadi sangat menurun karena ditambahkan dengan sesuatu yang lain yang juga nilainya sangat menurun, sangat jelek. Membuat sesuatu yang tidak murni dengan menambahkan sesuatu yang lain atau unsur asing yang lebih rendah mutunya. Ya, ini bisa di full screen ya. Bentar.
Nah, saudara, inilah gambaran dosa perzinahan. Jadi dosa perzinahan itu adalah dosa ketidakmurnian, ya. Dosa ketidakmurnian di dalam satu pernikahan. Karena apa? Karena menambahkan orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya, saudara. Saudara, inilah kondisi dunia di mana kita hidup, saudara. Di mana perzinahan ini menjadi satu, atau adultery ini menjadi satu hal yang sangat kita lihat akhir-akhir ini juga banyak terjadi gitu ya. Kalau kita melihat berita begitu, dosa perzinahan, perselingkuhan itu seringkali terjadi, saudara. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga bisa terjatuh di dalamnya. Saudara, dengan begitu rusaknya dunia yang kita hidupi ini, memandang tidak tabu kalau orang melakukan satu perzinahan, melakukan satu dosa percabulan. Nah, saudara, ada satu survei di Amerika, saudara, ada satu survei di Amerika, ada satu badan lembaga survei di Amerika melakukan survei begitu ya, atas perilaku moral seksual ya. Ada orang-orang di Amerika, khususnya ini umat Kristen ya, Katolik dan juga Protestan begitu. Nah, saudara, ini lembaga survei ini melakukan surveinya pada Agustus 2020 yang lalu. Nah, saudara, betapa mengejutkan hasil dan riset yang mereka lakukan, bahwa separuh lebih umat Kristen mengatakan bahwa seks bebas, yaitu hubungan seks yang dilakukan di luar hubungan yang sah dan semestinya, hubungan seks yang dilakukan tanpa ikatan komitmen. Saudara, ini sebagian besar mereka menganggap bahwa itu dapat diterima. Atau setengah lebih mereka yang disurvei itu menerima hubungan seks yang dilakukan di luar hubungan yang tidak sah. Tidak ada ikatan komitmen atau janji pernikahan. Mereka menerimanya, saudara. Saudara, dengan rinciannya sebagai berikut atau golongan yang menyetujuinya. Umat Katolik itu yang disurvei sekitar 62% yang menyatakan ya boleh-boleh saja gitu melakukan hubungan seks di luar hubungan yang sah. Terus kemudian kita melihat umat Protestan 54% dan golongan Protestan evangelis sebanyak 36%. Saudara, kita melihat perzinahan yang dilakukan ya. Dari lembaga survei itu menyatakan begitu mirisnya hasil yang dikeluarkan. Bahkan orang-orang percaya separuh lebih menyatakan persetujuannya. Saudara, dosa perzinahan ini seakan menjadi satu hal yang seakan-akan tidak tabu lagi untuk dilakukan, saudara. Sudah menjadi hal yang sepertinya biasa dilakukan, saudara. Saudara, dosa perzinahan ini seakan menjadi penyakit yang terus-menerus merusak masyarakat kita hari ini, saudara. Tak terkecuali menjangkit anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Saudara, sehingga orang-orang menjadikan pernikahan ini sebagai satu pernikahan yang dianggap enteng saja. Pernikahan menjadi suatu ikatan yang tidak memiliki komitmen yang berharga bagi kehidupan banyak orang. Bahkan boleh dilanggar kapanpun, saudara. Saudara, berbicara mengenai kesetiaan akhirnya menjadi sebuah kata-kata manis yang tanpa perbuatan, tanpa kenyataan, tanpa tindakan nyata, saudara. Dan bagi orang-orang yang belum menikah, yang melakukan relasi seksual dianggap sebagai satu hak asasi, ya ini biasa saja, yang tidak harus diikat oleh perjanjian nikah seumur hidup. Dan beberapa banyaknya anak-anak muda yang belum menikah pun juga kemudian jatuh di dalam dosa adultery ini, saudara. Saudara, sampai segitu buruknya dunia di mana kita tinggal saat ini, saudara. Di mana manusia berusaha terus memupuk dan memuaskan hasrat di dalam dirinya, saudara. Memuaskan hasrat nafsunya yang terus menyala-nyala di dalam hatinya, saudara.
Saudara, maka tidak heran jika manusia berdosa terus mencari celah di dalam memuaskan hasrat nafsunya, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan cara mengaburkan batas-batas moralitas seksualitas, saudara. Orang-orang berusaha mengaburkan batasan moralitas dan dosa perzinahan ini dengan berbagai cara, saudara. Demi apa? Demi memuaskan hasrat nafsunya, saudara. Saudara, dengan berbagai cara manusia mencoba untuk mengaburkan dosa perzinahan ini. Termasuk ya saudara, yang pertama adalah dengan cara apa? Poligami, saudara. Saudara, apakah poligami termasuk dosa perzinahan? Saudara, kalau kita melihat ya beberapa ini kasus yang memang kita juga temui ya saudara. Bahkan kita temui di negara kita, di agama tertentu gitu. Bahkan kita kalau melihat saudara, di dalam zaman perjanjian lama pun ya saudara, di dalam perjanjian lama pun beberapa tokoh terkemuka di dalam PL itu juga menjadi pelaku poligami, saudara ya. Kalau kita melihat Abraham, Yakub, juga Daud dan juga Salomo dan tokoh-tokoh lainnya, saudara, mereka itu juga menjadi pelaku poligami dan memiliki banyak istri, begitu saudara. Jadi kalau demikian, apakah poligami itu merupakan satu termasuk dosa perzinahan atau bukan, saudara? Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada poligami gitu kan, juga ada di dalam ajaran agama tertentu juga mengizinkan poligami. Nah sebenarnya poligami itu termasuk dosa perzinahan atau bukan? Termasuk atau bukan, saudara? Bingung ya mikirnya? Atau berpikir kita mau poligami? Enggak ya saudara. Kita berpikir gimana dengan poligami, kan kadang kalau kita melihat, wah ya itu sah secara hukum begitu ya saudara. Sah secara hukum, dan bahkan di dalam Alkitab dulu di PL Tuhan mengizinkan ya praktek poligami. Saudara, memang saudara di dalam perjanjian lama poligami itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah benar-benar mendukung yang namanya praktek poligami. Saudara, mengizinkan itu beda ya dengan menyetujui. Tuhan mengizinkan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah benar-benar mendukung praktek poligami. Saudara, sedikit latar belakang dalam konteks budaya patriarkal kuno ya, termasuk juga di dalam perjanjian lama gitu ya. Yang praktek poligami itu seringkali dilakukan. Dunia patriarkal dulu itu praktek poligami itu sering dilakukan, bahkan tokoh-tokoh Alkitab kita juga. Nah saudara, sedikit latar belakang bahwa di dalam dunia yang patriarkal yang seperti itu, diskriminasi gender ya saudara, ya saya tidak mengatakan bahwa saat ini juga berlaku gitu saudara, tidak. Bahwa diskriminasi gender ada di mana-mana pada waktu itu. Seorang laki-laki diberi kelonggaran untuk memiliki beberapa istri, ya. Kalau dulu kita melihat sejauh perempuan yang terlibat di dalamnya bukanlah istri orang lain kalau kita melihat ya. Jika perempuan itu adalah istri orang lain, maka laki-laki itu dianggap telah merampas hak orang lain. Jadi sebenarnya aturannya pada zaman patriarkal, perzinahan lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain, melanggar hak orang lain daripada kebejatan moral, saudara. Saudara, ya contoh yang paling jelas kalau dikatakan di dalam Alkitab, seringkali juga kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab itu mengambil budak begitu ya, budak perempuan. Ya, kalau kita melihat di dalam contoh Alkitab, laki-laki bisa mengambil budak perempuan ya. Apabila seorang laki-laki Yahudi bersetubuh dengan budak perempuannya, itu ya dianggap biasa saja. Hal itu tidak terlalu dipersoalkan begitu. Karena budak dianggap milik dari tuannya, saudara. Saudara, kembali lagi ini pada zaman dulu ya gitu ya. Saudara, mengapa dalam dunia PL hal ini diizinkan Tuhan? Ini kita kan jadi bingung, saudara ya. Jadi barangkali ini adalah sebagai bentuk ya karakteristik dan tradisi dunia patriarkal, saudara. Di mana pria memiliki tanggung jawab yang lebih demi kelangsungan hidup. Atau dalam tanda kutip menjadi penyelamat begitu ya. Menjadi penyelamat bagi kaum yang lebih lemah dan para budak, khususnya para wanita. Pada zaman itu, saudara. Nah, walaupun itu sebenarnya bukan suatu cara yang ideal, saudara, dan sebenarnya bukan juga cara yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat dalam rencana Allah yang sesungguhnya,
Alkitab menunjukkan sebenarnya bukan poligami, saudara. Ya, Alkitab menunjukkan kepada kita bukan desain Allah yang semulanya itu bukan poligami, tetapi adalah monogami sebagai rencana Allah yang paling awal sesuai dengan cita Allah tentang pernikahan yang kudus. Ya, Alkitab mengatakan bahwa maksud Allah semula adalah agar seorang pria menikah dengan satu wanita, seperti di dalam Kejadian 2 ayat 24 gitu ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam bagian ini saudara, firman Tuhan menjadi satu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging, ini menggunakan bentuk tunggal saudara. Jadi bukan jamak. Jadi bersatu dengan istrinya, satu istri, bukan bersatu dengan istri-istri. Ya, ada bedanya saudara ya, tunggal saudara. Bersatu dengan istri, bukan bersatu dengan istri-istri. Menjadi satu daging, saudara, tunggal. Bukan menjadi satu daging-daging. Nah, saudara, jadi sebenarnya konsep mula-mula, konsep awal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan desain adalah monogami, bukan poligami. Nah, saudara, tetapi begitu dosa itu merasuk ya di dalam kehidupan manusia, banyak hal yang dilanggar. Rencana awal yang semula yang indah itu manusia langgar, saudara. Saudara, itu yang pertama, bentuk daripada penyimpangan atau pengaburan dari dosa perzinahan, termasuk juga poligami, saudara. Jadi hari ini kita tidak membenarkan yang namanya poligami, tidak menerima yang namanya poligami. Saudara, kemudian yang kedua, bentuk lain dari pengaburan terhadap dosa perzinahan adalah perceraian dan juga pernikahan kembali. Apa ini saudara artinya saudara? Banyak orang beranggapan bahwa perceraian dan kemudian pernikahan kembali adalah suatu hal yang sah. Bercerai secara sah, secara legal, secara hukum. Dan kemudian menikah lagi secara sah dan secara hukum. Dan orang menganggap bahwa itu ya sah-sah saja gitu saudara. Hal itu orang menganggap bahwa itu ya tidak berdosa begitu. Saudara, akan tetapi tidak melanggar hukum duniawi, belum tentu juga melanggar hukum Allah. Saudara, apa yang Yesus katakan mengenai perceraian dan pernikahan kembali? Kita bisa melihatnya di dalam Matius yang juga kita baca bagian yang selanjutnya juga mengatakan tentang perceraian dan juga pernikahan kembali. Tetapi juga di dalam bagian lain, di dalam Lukas 16 ayat 18, Tuhan Yesus juga menyampaikan bagaimana sikapnya terhadap perceraian dan juga pernikahan kembali. Saudara, di dalam Lukas 16 ayat 18, Yesus mengatakan demikian. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, ia berbuat zina. Saudara, ini tegas. Ini tanpa kita tafsirkan pun kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Dari bagian ini kita melihat bahwa perceraian tidak bisa menghindari dari larangan perzinahan. Perceraian dan juga pernikahan kembali tidak bisa menghindari dari yang namanya dosa perzinahan. Saudara, jika seorang pria yang sudah menikah melihat wanita lain dan tertarik kepada wanita lain, kemudian menceraikan istrinya yang sudah ada dan kemudian menikah dengan wanita yang diinginkan, bukankah itu namanya juga suatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan? Saudara, ia tetap melakukan yang namanya perzinahan. Saudara, kita harus mengingat bahwa ikatan pernikahan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu untuk seumur hidup, bukan untuk dipermainkan. Janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan melalui pernikahan di hadapan Tuhan, pernikahan yang kudus, yang sudah diberkati Tuhan, itu untuk seumur hidup kita. Bukan untuk dipermainkan. Oh, kalau saya sudah bosan ya sudah saya ceraikan dan kemudian mencari yang lain. Tidak begitu, saudara. Perceraian tidak melepaskan seorang dari tanggung jawab untuk setia kepada pasangan yang aslinya sampai seumur hidupnya, saudara. Saudara, itu yang kedua, bagaimana bentuk dosa adultery atau persinahan yang disamarkan atau yang dikaburkan oleh dunia saat ini.
perceraian dan pernikahan kembali. Lalu kemudian yang ketiga saudara, hubungan tanpa status saudara. Saudara, ini banyak orang-orang yang sekarang ini hubungan tanpa status itu boleh dikatakan juga kumpul kebo begitu ya saudara. Saudara, ini jelas pasti ini sudah masuk dalam dosa perzinahan. Saudara, jangan kira hal ini tidak terjadi di sekeliling kita. Banyak anak-anak muda yang belum juga menikah tetapi sudah kumpul bareng dengan pasangannya. Dengan dasar apa? Ya saya suka sama dia, dia suka sama saya, sama-sama suka, ya sudah. Kita hidup bersama, kita tinggal bersama. Saudara, berapa banyak orang yang juga berbicara dengan, oh yang penting saya sudah suka sama suka. Itu hak saya, mau seperti apa saudara? Jadi menjadi area yang sudah sangat berdosa saudara. Ketika kita sudah menggampangkan kesucian hidup kita, relasi kita dengan dasar suka sama suka saudara. Saudara, bahkan ada satu kejadian nyata ya di beberapa waktu lalu ya di kami ya, khususnya istri saya begitu ya. Mendengar sharing ya, curhatan dari salah satu ibu-ibu muda gitu. Ibu-ibu muda juga punya anak kecil-kecil, ada ngobrol bareng gitu, terus kemudian ada jalan bareng begitu keliling kompleks itu. Salah satu teman Ibu Maria itu curhat gitu ya kepada Bu Maria begitu. Bagaimana dia itu kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran anaknya gitu. Nah memang agak dekat sih ya, kita agak dekat. Kemudian kita beranikan tanya, loh kenapa kok bisa sampai kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran. Rupanya dia dengan terbuka dan kemudian dia cerita kondisinya bersama dengan pasangannya. Ya dia menceritakan bahwa memang dia tinggal bareng, tinggal bersama satu rumah begitu. Tetapi memang tidak ada ikatan pernikahan saudara. Jadi dia bilang ya memang kami dulu suka sama suka, kemudian memutuskan untuk tinggal bareng. Saudara, ini bukan di luar negeri saudara, di depan mata kita ada saudara. Hidup yang seperti ini. Saudara, betapa orang pandai mengaburkan dosa perzinahan, larangan perzinahan dengan hal-hal yang semacam ini begitu. Saudara, inilah dunia yang kita hidupi hari ini, di mana kita tinggal hari ini. Begitu bobroknya dan bagaimana seorang dapat mengaburkan permasalahan moralitas dan dosa perzinahan ini dengan hal-hal yang penting saya senang memuaskan hasrat saya. Yang penting saya memuaskan keinginan nafsu saya, saudara. Dan kemudian mengaburkan dosa ini dengan cara-cara mereka sendiri, saudara. Saudara, hidup di tengah-tengah dunia yang telah rusak oleh dosa ini, ingatlah siapa kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu arusnya begitu deras, dengan pengaburan dosa yang terjadi. Saudara, kita harus mengingat siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah orang tebusan Allah yang berbeda dengan dunia ini. Kita adalah umat Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus dari belenggu dosa, saudara. Maka dari itu saudara, cara hidup kita tidak boleh sama dengan dunia yang berdosa ini. Dunia yang sudah cemar, dunia yang sudah tidak hidup kudus ini. Melainkan kita harus melihat akan panggilan Tuhan, bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah Tuhan kita adalah Allah yang kudus, yang membenci akan kecemaran saudara. Saudara, maka janganlah kita kompromi terhadap dosa adultery. Jangan pula kita mengaburkan dosa-dosa dan kecemaran seperti yang dilakukan oleh dunia saat ini, saudara. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dengan sangat jelas menegaskan larangan terhadap sebuah dosa perzinahan. Bahkan saudara, batasan perzinahan yang Tuhan Yesus sampaikan, ini Tuhan Yesus perluas lagi ya batasan perzinahan itu. Di mata Tuhan Yesus, perzinahan bukan hanya masalah tindakan bersetubuh atau melakukan hubungan secara fisik, tetapi perzinahan telah dimulai dari mata yang tidak kudus dan hati yang cemar, saudara. Jadi di sini Tuhan memperluas batasan perzinahan, bukan hanya satu aktivitas hubungan seksual secara fisik, tetapi Tuhan
memperluas batasan itu, yaitu dimulai dari mata yang tidak kudus dan hati yang cemar. Saudara, memang benar Allah menciptakan mata supaya kita dapat menikmati satu keindahan ciptaan, ya. Tetapi manusia berdosa seringkali menggunakan kapasitas itu secara keliru, saudara. Begitu pula ketika kita memandang orang lain dan menginginkannya, seperti yang Yesus sampaikan dalam ayat 28 ya, yang di dalam Matius 5 ayat 28. Yesus mengatakan kita sudah jatuh di dalam perzinahan, bahkan menginginkannya. Kita melihat dan kemudian menginginkannya, kita sudah jatuh di dalam dosa perzinahan, saudara. Saudara, dalam kata menginginkan dalam ayat 28 dalam bahasa Yunaninya ini lebih tepat diterjemahkan dengan melihat dengan bernafsu, saudara, melihat dengan bernafsu. Dan juga ini juga di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain juga menerjemahkan juga demikian ya, melihat dengan hawa nafsu. Dan ini lebih tegas dan sesuai dengan teks Yunani daripada menginginkan, saudara. Saudara, perzinahan tidak hanya melibatkan mata, tetapi juga kemudian melibatkan hati kita, saudara. Jadi bukan hanya mata kita, tetapi juga melibatkan hati kita. Melihat perempuan tentu saja tidak berdosa, saudara. Kalau kita hanya melihat perempuan atau melihat lelaki, lawan jenis kita, sebenarnya tidak berdosa. Selama hati kita tetap terjaga. Namun persoalannya, saudara, yang sering terjadi, hati manusia seringkali justru menjadi gudang kejahatan. Perpaduan antara mata yang najis kita ini dengan hati yang sudah cemar ini melahirkan sebuah dosa yang serius, yaitu perzinahan di dalam hati yang bisa jadi akan diikuti dengan perbuatan dan juga tindakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini kita melihat Yesus memperluas larangan berzina pada tahap yang sangat personal. Bukan hanya yang kelihatan secara fisik, tetapi yang dalam satu tahap yang sangat personal, yaitu memandang, membayangkan, terus kemudian menginginkan di dalam hati. Saudara, sampai pada area imajinasi kita, saudara. Batasannya sampai pada area imajinasi kita, menurut Tuhan Yesus itu semuanya sudah melakukan dosa perzinahan. Saudara, perzinahan dimulai dari dalam bagian diri kita yang paling sangat dalam. Dari dalam hidup kita yang sangat tertutup, yang sangat tersembunyi. Bahkan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika perzinahan dimulai dari mata dan hati kita, kita sebaiknya menjaga mata dan hati kita dengan sangat serius. Jika mata dan hati kita pada akhirnya menuntun pada tindakan yang kemudian diwakili pada tangan kita dan tindakan kita, kita juga harus menjaga tangan dan tindakan kita, saudara. Kita harus dengan serius menjaga anggota tubuh kita. Dan keseriusan ini diungkapkan Yesus melalui hiperbola, ya saudara, dalam bentuk amputasi fisik, saudara. Yaitu cungkilah matamu, penggalah dan buanglah matamu, saudara. Saudara, pesan yang hendak diungkapkan melalui dua gambaran hiperbola ini, saudara, ini cukup jelas, saudara. Keselamatan rohani lebih penting daripada keselamatan fisik, saudara. Keutuhan hidup kita di hadapan Allah lebih penting daripada keutuhan hidup kita di depan manusia. Saudara, kehidupan dalam kekalahan lebih penting daripada kehidupan yang sementara di dunia ini. Kita harus rela kehilangan apapun dalam hidup kita, bahkan yang kita anggap begitu penting, asalkan kita dapat menang melawan godaan, saudara. Apa gunanya kita secara fisik lengkap, tetapi pada kenyataannya kita ditolak oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah sewajarnya apabila orang-orang Kristen berjuang sedemikian rupa dengan serius untuk menolak sumber-sumber pencobaan yang bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Apa saja yang dapat menyebabkan kita berdosa harus disegah. Harus kemudian kita meninggalkannya, saudara. Bentuk apapun yang membuat kita terjatuh,
harus kita rela meninggalkannya, saudara. Saudara, ingatlah bahwa kemenangan melawan dosa tidak dapat diraih dengan bayaran yang murah maupun upaya yang asal-asalan. Perlu keseriusan kita. Mungkin selama ini kegemaran kita, hobi kita yang membawa kita jatuh di dalam dosa, kita juga harus berani tinggalkan. Mungkin persahabatan kita, relasi kita, yang juga menjadi satu bagian yang mendorong kita untuk jatuh di dalam dosa, kita juga harus berani meninggalkannya, saudara. Walaupun konsekuensinya akan jauh lebih pahit, saudara. Saudara, oleh sebab itu saudara, ada dua hal yang perlu kita pikirkan dan belajar lakukan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita tetap waras dan berjaga-jaga di dalam hasrat nafsu yang menyeret kita ke dalam dosa persinahan. Hal yang pertama, saudara, adalah kita menguasai diri kita dari hawa nafsu yang cemar. Seperti yang Paulus sampaikan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai yang kelima yang kita baca tadi. Di mana kita harus hidup dalam pengudusan dan menjauhi percabulan. Saudara, jangan membiarkan hawa nafsu menguasai hidup kita dan meluap tanpa bisa kita kendalikan, saudara. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal yang kudus, bukan hal yang cemar, saudara. Saudara, kita dirancang untuk kekudusan. Menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan kekudusan Allah. Bukan kecemaran, saudara. Maka jika setiap orang yang terus membiarkan pikiran-pikirannya cemar, perbuatannya cemar, sebenarnya dia sedang menjauhkan dirinya dari rancangan Allah yang kudus itu. Dan sedang mendekatkan dirinya kepada rancangan si jahat yang suka di dalam kecemaran dan ketidakkudusan. Oleh sebab itu saudara, jagalah pikiran kita, pikiran yang suci, hati yang suci, perkataan yang suci, mata yang suci, tangan yang suci. Sehingga seluruh hidup kita boleh dibebaskan dari kecemaran yang menyeret hawa nafsu kita kepada jurang yang lebih dalam. Saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah memelihara perjanjian nikah dengan kesungguhan di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam gairah, perasaan cinta yang mendalam dan takut akan Tuhan. Saudara, ini menjadi satu pergumulan dan juga pembelajaran bagi kita seumur hidup kita. Bagi kita yang hidup dalam pernikahan atau nanti kita yang akan menikah, saudara, ingatlah akan hal ini. Jangan kita menjalani pernikahan hanya sebatas formalitas dan kewajiban. Oh, yang lain menikah, saya juga menikah. Jadi, ya memang umumnya orang menikah, ya saya menikah. Jangan, saudara. Tetapi mari kita jalani hidup pernikahan kita sebagai sebuah panggilan Allah. Sebuah panggilan Allah untuk apa? Untuk bertumbuh dan berbuah dalam apa? Dalam kasih, dalam cinta, dan di dalam kehormatan. Seperti karakter Kristus. Seperti yang dinyatakan di dalam Efesus 5, saudara. Di mana kasih Kristus sebagai dasar hidup suami dan istri. Saudara, ini kalau kita bisa lakukan ini menjadi satu hal yang indah. Keluarga kita, hubungan kita bisa menjadi satu hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Kehormatan bagi nama Tuhan. Saudara, suami yang mengasihi istri adalah yang diinginkan Tuhan. Dan kemudian istri yang tunduk kepada suami itulah juga yang diinginkan Tuhan. Saudara, suami yang tidak mengasihi istri meskipun engkau tidak berzinah, tetapi engkau telah melanggar kekudusan pernikahan. Jika engkau tidak mengasihi istrimu. Begitupun juga istri yang tidak mau tunduk kepada suami. Meskipun engkau tidak berbuat zina, engkau sudah menghina Tuhan dan melanggar perintahnya. Saudara, jagalah hidup pernikahan kita dengan kesetiaan, dengan kehangatan kasih, dengan keintiman dan kedekatan yang terus dipelihara sambil kita melihat akan teladan Tuhan, melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang membimbing kehidupan pernikahan kita. Sehingga semuanya itu akan memunculkan kehormatan bagi pernikahan hidup kita.
Saudara, pada akhirnya mari kita terus merawat hidup kita dan pernikahan kita di dalam kebenaran Tuhan, sambil terus meminta Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga kita dijauhkan dari dosa perzinahan. Kita menjadi orang-orang yang tidak berlaku cemar, tetapi kita hidup seturut dengan kekudusan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami pada malam hari ini bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu, atas teguran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Tuhan, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami dengan kuat kuasa firman-Mu, dan mohon Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, sehingga kami tidak menyerahkan hidup kami dikuasai oleh hasrat hati kami, hasrat hidup kami yang cemar, hasrat hidup kami yang berdosa. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan kekudusan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kami menjauhi kecemaran dan mengejar kekudusan-Mu. Melalui kehidupan pernikahan kami, melalui kehidupan personal kami ya Tuhan. Engkau terus membentuk kami dan menolong kami, menjauhkan kami dari dosa perzinahan dan dosa kecemaran. Ini yang menjadi seru doa kami ya Tuhan. Tuntun dan teguhkan kami semuanya. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.